Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan masa depan. Saya percaya setiap kita merindukan masa depan yang lebih baik. Tetapi siapa yang bisa menjamin masa depan kita saudara? Tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Bahkan orang-orang yang paling berpengaruh sekalipun tidak bisa menjamin hari esok. Orang-orang sukses, orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, orang-orang yang punya kekuatan jabatan, dan sebagainya, tidak bisa menjamin hari esok. Hanya satu yang bisa menjamin hari esok saudara, itulah Tuhan. Dan dialah yang menjamin hari esok saya, dialah yang menjamin hari esok saudara. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan Tuhan terhadap hari esok kita. Kalau saya dan saudara rindu supaya hari esok kita lebih baik, mari kita harapkan, mari kita rindukan jaminan daripada Tuhan tentang hari esok kita. Jaminan Tuhan tentang hari esok kita pasti jaminan yang terbaik saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang tahu hari esok. Itu sebabnya kalau Dia menjamin hari esok kita, itu satu jaminan yang pasti, itu satu jaminan yang terbaik saudara. Karena Dia tahu hari esok. Segala sesuatu yang Dia persiapkan, segala sesuatu yang Dia rencanakan, yang Dia atur untuk hari esok kita, itu merupakan rancangan rencana yang terbaik bagi kita saudara. Karena Dia tahu hari esok, Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita di hari esok. Di dalam video ini saudara, saya rindu kita belajar apa saja jaminan Tuhan bagi hari esok kita, dan orang yang bagaimana atau siapakah yang akan mengalami jaminan hari esok. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video renungan pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di pagi hari ini, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori bagi setiap saudara. Artinya firman Allah akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan.
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bagaimana firman Allah menjamin tentang masa depan. Itu ada di ayat yang ke-18, di mana di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan ada dua di sini, yaitu jaminan tentang masa depan yang baik, karena dikatakan karena masa depan sungguh ada. Kalau dikatakan masa depan ada, itu berarti masa depan itu sudah dijamin, masa depan itu lebih baik. Jadi yang pertama adalah jaminan masa depan yang baik, dan yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Jaminan tentang pengharapan yang tidak hilang. Artinya ada jaminan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak akan lenyap, tapi apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan di masa depan, karena Allah yang menjamin harapan kita menjadi kenyataan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Kalau kita bersama-sama lihat ke depan, apa yang saudara lihat di depan? Adakah di sana sesuatu yang lebih baik? Atau jangan-jangan saudara sedang melihat sesuatu yang kelam di masa depan, oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang sedang saudara alami saat ini membuat masa depan itu merupakan masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa jaminan masa depan bagi kita sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Harapan sungguh ada di masa depan. Hari depan yang lebih baik sungguh ada di hadapan kita. Sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap saudara. Sekalipun mungkin saat ini situasinya semuanya tidak seperti yang diharapkan, baik situasi di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Mungkin banyak hal di sana yang tidak seperti yang saudara harapkan, tetapi dengar, di masa depan saudara sudah dipersiapkan masa depan yang terbaik bagi saudara, dan di masa depan harapan kita tidak akan hilang, tapi harapan itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang akan mengalami jaminan masa depan yang baik, jaminan harapan yang tidak akan hilang di masa depan? Kita lihat bersama saudara, ada beberapa ciri orang yang akan mengalami jaminan masa depan yang lebih baik di dalam konteks firman Tuhan ini. Di ayat 17 di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara, pernahkah saudara melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar? Orang-orang yang tergolong orang jahat? Saudara, tadi saya melihat komentar di salah satu video saudara, lalu kemudian di sana ada orang yang bertanya bahwa ada orang yang dia jahat, dia lintah darat, dia memeras, dia kejam, tetapi hidupnya sepertinya berkelimpahan. Apakah dia diberkati oleh Tuhan? Saudara, mungkin saat ini saudara juga langsung terpikir tentang seseorang yang ada di sekeliling saudara, yang ada di sekitar kehidupan saudara, di mana orang tersebut orang yang jahat, orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak beragama, tidak beribadah, tetapi sepertinya hidupnya baik-baik saja, sepertinya hidupnya diberkati, sepertinya hidupnya berkelimpahan. Nah, apakah orang ini diberkati oleh Tuhan? Saudara,
Di dalam dunia ini berlaku berkat secara umum dan berkat secara khusus. Untuk berkat secara umum, semua orang baik yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, semua orang bisa mengalami. Misalnya ketika dia menjadi pekerja keras, dia menjadi berhasil. Ketika dia rajin, akhirnya dia jadi sukses. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu berkat umum, semua orang bisa mengalaminya. Tapi ada berkat khusus yang hanya orang yang sudah percaya Yesus yang mengalaminya. Apa itu saudara? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yaitu rumah Bapa di sorga yang disediakan bagi kita. Karena firman Allah berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa atau tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kecuali orang yang sungguh percaya atau beriman kepada Dia, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Nah saudara, ketika kita melihat ada orang-orang yang sepertinya berhasil, hidupnya sukses, dia kaya raya, padahal dia tidak takut Tuhan, dia jahat, dia tergolong kejam kepada orang lain, tapi sepertinya hidupnya sukses-sukses saja. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah jaminan masa depan bagi orang ini? Sungguh tidak ada saudara. Bahkan harta kekayaan dan kesuksesannya sendiri pun tidak akan bisa menjamin kehidupannya. Saya sudah menguburkan begitu banyak orang saudara. Orang kaya dan orang miskin sama saja. Dia ada di peti dan memakai satu pakaian, satu setelan pakaian, dan kemudian akhirnya ditanam di kuburan yang ukurannya 1x2. Wow. Hanya itu saudara, kaya dan miskin sama saja. Sama saja, paling yang membedakan adalah peti matinya, itu yang sering kali membedakan. Tapi peti matinya juga nanti akan busuk. Artinya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang hanya berfokus kepada dunia, mungkin dia bisa sukses. Orang yang rajin pekerja keras, mungkin dia bisa sukses melalui kerja kerasnya, melalui kerajinannya. Tetapi sungguh tidak ada jaminan masa depan bagi orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, padahal mereka mengalami kelimpahan di dunia ini. Orang tersebut tidak akan mengalami masa depan, tidak ada jaminan masa depan bagi dia. Tetapi siapa yang akan mengalami jaminan masa depan? Dikatakan di sini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Allah, akan Tuhan senantiasa. Dengar saudara, di sini orang yang akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu hari depan yang sungguh ada, harapan yang tidak hilang, itu ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Hari ini sekalipun saudara bisa melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi sepertinya hidup mereka sukses, sepertinya hidup mereka berhasil. Dengar saudara, firman Allah ini berkata, jangan iri kepada mereka. Jangan menginginkan keberhasilan, jangan menginginkan apa yang mereka punya, dan jangan ikut jalan mereka. Kenapa saudara? Karena tidak ada jaminan masa depan kepada orang yang demikian. Tapi jaminan masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Jadi saudara, kalau saudara rindu hari depan itu sungguh ada dan harapan saudara tidak akan hilang, maka tetaplah hidup takut akan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun kondisi kehidupan yang harus saudara jalani dalam perjalanan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Maka jaminan masa depan sungguh ada bagi saudara dan harapan tidak akan hilang di depan saudara. Nah saudara, untuk hidup takut akan Tuhan itu merupakan cara hidup yang langka di zaman ini saudara. Untuk menjalani kehidupan takut akan Tuhan merupakan cara kehidupan yang jarang ditemui saudara. Tetapi namun demikian, sekalipun dunia semakin hancur, moral dunia semakin hancur,
kasih orang semakin tipis, saudara, dan kemudian hidup benar sudah semakin jarang. Semua orang berpikir untuk meraih perkara dunia sekalipun dengan cara-cara yang salah. Tetapi bagi saya dan saudara, mari kita ambil sikap yang berbeda. Mari kita hidup takut Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, jadilah anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun ada tawaran-tawaran yang seringkali menggiurkan tapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikut, saudara, tapi tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jika demikian, sekalipun sulit, sekalipun berat kehidupan saudara saat ini, maka firman Tuhan berkata bahwa ada masa depan saudara dan harapan saudara tidak akan hilang. Hari ini, jalani kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara hari ini dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, orang yang bagaimana yang akan mengalami jaminan masa depan dan harapan yang tidak akan hilang. Di ayat 19 dikatakan di sana, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Yang kedua di sini, saudara, untuk mengalami jaminan Tuhan, hiduplah dengan bijak dan hiduplah benar. Hiduplah dalam kebijakan dan kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang bijak dan benar. Saudara, seringkali yang dibutuhkan itu adalah kebijaksanaan. Bukan hidup bergaul atau hidup berbuat seperti yang dilakukan oleh orang dunia, tetapi bukan juga memisahkan diri lalu kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi biarlah kita melangkah sebagaimana seharusnya kita melangkah terus dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah kita terus berjuang, kita terus melangkah tanpa menyerah apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus bijaksana, kita harus benar. Sekali lagi, harus bijaksana dan harus benar. Kalau ada orang yang hidup menjalani kehidupannya, dia berhasil tetapi tidak hidup benar, maka sesungguhnya, saudara, kehidupan orang tersebut tidak memiliki masa depan. Atau ada orang yang berusaha untuk hidup benar tetapi tidak bijak, maka sesungguhnya juga tidak ada masa depan bagi orang tersebut. Tetapi biarlah saya dan saudara, biarlah setiap kita, saudara, kita hidup bijak dan kita hidup dalam kebenaran. Seiring kita hidup berusaha untuk hidup benar, baik dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam profesi kita, pribadi lepas pribadi, saudara, kita berjuang, berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi di sisi lain, kita juga bijak, supaya kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dan bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita harus bijaksana. Firman Tuhan juga menegaskan, saudara, bahwa tuluslah seperti merpati, tetapi bijaklah seperti ular. Saudara, kita harus tulus, benar, tetapi kita juga harus hidup bijaksana. Maka sungguh masa depan ada bagi kita dan harapan itu tidak akan hilang di masa depan kita. Itu yang kedua, saudara, bijaksana dan hidup benar. Kemudian yang ketiga, di ayat 20 dan 21 dikatakan, "Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping." Yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, saudara, di ayat 20 dan 21 ini,
Bagaimana supaya masa depan itu sungguh ada? Jaga pergaulan. Jadi siapa yang akan mengalami masa depan yang baik? Orang yang menjaga pergaulannya. Saudara, di dunia bisnis, di dunia kepemimpinan, di dunia sekuler, sangat dikenal tentang pergaulan, bahwa jika kita bergaul dengan orang yang negatif, kita akan menjadi negatif. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju, maka kita akan ikut maju. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas, maka kita juga akan ikut cerdas. Artinya, sebagaimana pergaulan kita, begitulah kita. Kita tidak akan jauh dari orang-orang teman kita bergaul. Nah, bagaimana supaya hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada? Jaga pergaulan. Kalau tidak, saudara, pergaulan itu yang akan merusak hidup kita, membuat masa depan itu tidak akan ada. Itu sebabnya mari kita belajar untuk dalam kehidupan kita menjaga pergaulan kita, supaya jangan sampai kita rusak karena tidak menjaga pergaulan. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya ingat di masa lalu, saya ingat ada seorang teman. Sebenarnya dia punya pekerjaan, dia seorang PNS sebenarnya. Lalu kemudian dia ini orang baik. Saya ingat seringkali dia datang bercerita, seringkali dia bertanya kepada saya. Sungguh baik orang ini, dan tulus juga orangnya, dan tidak kasar. Tetapi ada satu yang menjadi, bisa dibilang, kebiasaan buruknya. Apa itu, saudara? Dia seringkali suka untuk minum dan nyanyi-nyanyi di baktar tuak. Lalu kemudian dia sering melakukan itu, dia sering melakukan itu. Satu kali ada orang yang berbicara kasar kepada dia. Ketika orang itu berbicara kasar, lalu kemudian mungkin ada argumentasi sebentar, saudara. Dan kemudian tidak lama, akhirnya dia ambil pisaunya dan dia tusuk orang itu sampai mati. Saudara, bayangkan, orang yang begitu baik, orang yang rajin beribadah, orang yang tulus sekali, tetapi pada akhirnya dia berakhir dengan mengenaskan, saudara, di mana dia menusuk orang lain sampai meninggal dan dia harus masuk penjara. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak menjaga pergaulan. Dia orangnya baik, tapi ketika dia bergaul di tengah-tengah orang yang tidak baik, maka hal yang tidak baik yang terjadi. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus belajar menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara tidak menjaga pergaulan saudara, maka masa depan saudara tidak akan ada, karena hidup saudara akan hancur. Kalau saudara rindu masa depan sungguh ada, dan masa depan itu jauh lebih baik dalam kehidupan saudara, maka belajarlah menjaga pergaulan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, belajar bersama di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi bekal dan perenungan saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saudara. Bahwa ada jaminan masa depan bagi kita. Masa depan sungguh ada bagi saya dan bagi saudara. Dan harapan kita tidak akan hilang. Malah harapan itu akan terwujud di dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami jaminan masa depan sungguh ada, jaminan harapan masa depan sungguh ada? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup bijaksana dan hidup dalam kebenaran. Seimbang antara hidup benar dan hidup bijaksana. Ketika kita hidup bijaksana, maka di dalam kehidupan kita akan mengalami keberhasilan dalam banyak hal.
Jika kita bijaksana tapi tidak hidup benar, maka itu jadi masalah. Tetapi jika kita bijaksana dan kita hidup benar, Tuhan yang akan bertindak mengerjakan keberhasilan, menjamin masa depan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan sampai hidup kita rusak karena pergaulan yang tidak baik. Puji Tuhan saudara. Mari jadi pelaksana-pelaksana firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara akan melihat janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, biar Tuhan yang campur tangan memberkati kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang telah kami belajar ya Tuhan, bahwa ada jaminan masa depan bagi setiap kami, bagi umat-umat-Mu. Ketika kami dalam perjalanan hidup kami hidup takut Engkau, kami hidup bijak dan benar, dan kami menjaga pergaulan kami. Terima kasih buat renungan firman-Mu ya Bapa. Hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini, supaya jaminan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka, supaya jaminan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Lawat kehidupan mereka Bapa, keluarga mereka. Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka Bapa. Nyatakan jaminan-Mu bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, atas segala masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Hamba akan menopang mereka di dalam doa. Kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah doa kami. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan
mengerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis,
para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasamu, mujizatmu, berkatmu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurahkan, kasih karuniamu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan,
Saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.